Ibu penasaran ya, pakai bahasa Melayu tentunya. Iya penasaran, iya Bu, orang yang Ibu lihat itu memang ada, tapi dia udah meninggal tahun 2015. Aku kesana 2016. Waktu naik gitu, kira-kira Tante ada kayak kerasa kayak capek nggak? Soalnya kan Tante bilang kan, itu kan dari yang sakit itu. Nah, kira-kira ada waktu jalan ke atas itu, ada nggak nih tiba-tiba kayak muncul gitu sakitnya? Oh, seluruh tubuhku tuh memang sakit, nyeri. Cuman semangatku untuk mengalahkan rasa nyeri itu sama memang kan sebenarnya kan lebih kepada perjalanan spiritual ya. Banyak dalam secara muslim aku berzikir gitu lah. Aku menghafal doa-doa, aku berzikir. Pokoknya perjalanan itu perjalanan mantra lah gitu ya. Perjalanan religi rasanya gitu. Apalagi kan sendirian kan, cuma aku dan semesta, aku dan Tuhan gitu loh. Jadi itu yang nyemangatin. Tapi kalau kamu bertanya tentang rasa sakit, seluruh tubuhku sakit. Kalau ditanya lelah banget, orang namanya sakit badannya, bukan badan orang yang sehat gitu loh. Cuman ya semangat itu mengalahkan rasa sakit, semangat itu juga mengalahkan kelelahan gitu. Jadi ya setiap waktunya aku menikmati itu semuanya. Wah, berarti Tante ini orangnya positif banget loh ya. Semangat mengalahkan sakit, semangat mengalahkan rasa lelah ya. Iya. Wah. Enggak, kalau berpikir aku pernah lumpuh, aku bisa berjalan walaupun pelan-pelan ke atas gunung. Itu kan sebenarnya perjalanan rasa syukur dong. Masih diberi kesempatan untuk bisa melangkah kan gitu. Soalnya ini kisah pertama kali aku denger soalnya Tante. Kayak ya sorry ya, habis sakit, habis gitu bisa naik gunung sampai ke Gunung Rinjani. Bahkan yang Natalia dengar yang tadi Tante bilang, Tante mau pergi ke Everest. Ke Everest lagi. Ke Everest lagi. Ke yang lebih tinggi, ke 6.139 meter di atas permukaan laut. Itu rencananya, iya. Kemarin aku naik sampai ke 5.600 Kalapatar. Kalapatar. Wah, itu di sana kira-kira Tante waktu pernah naik yang Kalapatar itu juga ketemu hantu juga? Enggak sih. Enggak. Oh, kalau itu tenang? Itu karena nggak ada orang juga, lalu aku juga dalam keadaan tanpa tekanan. Ngerti nggak? Ya udah aku sesampainya aja. Ternyata perjalanan naik itu kan 8 hari. Aku menikmati, nggak ada keluhan, nggak ada sakit, nggak ada pilek, nggak ada apa. Hidungku berdarah karena ketinggian. Oke. Nah, jadi berdarah di dalam, tapi bukan berdarah yang ngucur-ngucur gitu. Jadi sebenarnya ya nikmat aja sih jalan gitu loh. Selama 8 hari naik dan turun 6 hari. Jadi semua total 14 hari. Aku jalan menargetkan setiap hari berjalan hanya 9 jam maksimum. Jadi aku berangkat either itu jam 6 atau jam 8 pagi. Setelah breakfast, aku udah harus masuk lagi ke tea house. Tea house itu tempat beristirahat itu jam 6 sore. Jadi aku punya waktu untuk beristirahat sampai jam 6 besoknya lagi. Jadi selama kita punya kesadaran bahwa kita punya kendala, tubuh kita punya kekurangan, dan kita bisa memaintain waktu perjalanan, waktu istirahat, waktu makan, waktu minum, insya Allah sih nggak apa-apa ya, baik-baik aja. Tapi kita harus punya kesadaran itu, kesadaran untuk mengolah waktu-waktu yang tersedia itu dengan baik gitu loh. Jadi nggak perlu olahragawan tangguh atau apa segala macam. Toh naiknya juga tenang-tenang aja. Selama kita punya target, berjalanlah sehari 9 jam, ya nikmatin aja 9 jam itu, di mana sampainya. 9 jam. Satu hari. Itu kepala udah nggak pusing Tante? Soalnya itu kan naiknya kan tinggi banget. Tinggi banget, iya. Kan oksigen kan pasti berkurang jauh. Iya, kalau naik di ketinggian di atas 3.000 itu, begitu kita naik di ketinggian kita harus turun lagi. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa kita memang harus aklimatisasi. Aklimatisasi ya, itu apa? Jadi kita mengatasi ketinggian. Kalau kita ketinggian, oksigen kita semakin tipis kan? Iya, dan berkurang pusing pasti. Iya. Nah, untuk menyadarkan tubuh kita untuk balancing, kita harus turun lagi dari ketinggian itu. Nah, itu jangan menyesal, jangan aduh rugi nih buang waktu, jangan begitu. Turunlah dulu, nanti kita naik lagi gitu lah. Jadi jangan menyesali turun itu. Banyak orang yang nggak mau turun. Wah, gue udah di level ketinggian ini, ngapain gue turun lagi, capek-capekin banget. Capek iya. Terus tapi efeknya kepada tubuh kita jadi balance begitu kita naik lagi. Nanti sampai di ketinggian tertentu kita turun lagi. Entah 200 meter atau 300 meter kita turun, nanti kita naik lagi besoknya.
itu tubuh kita pasti akan seimbang, sudah menyeimbangkan dengan kondisi di ketinggian tersebut. Aku pakem itu aku pegang gitu loh, aku menyadarinya, sehingga aku nggak kena acute mountain sickness. Acute mountain sickness. Itu acute mountain sickness itu seperti kalau kamu nonton film kartun tiba-tiba plak, Pingsan. bukan lemes nggak berdaya, Oh. kehilangan semua energi tubuh kamu dan kamu nggak tahu harus mau ngapain sama tubuh kamu, hilang daya. Wah, oke. Itu dia. Itu yang rusak bagian dalam. Tubuh kita sih nggak apa-apa ya, kelihatan lesu aja. Tapi di dalamnya tuh sebenarnya kena tekanan itu. Yang paling pengalaman nih, yang Natalia paling tertarik nih ya Tan ya, itu Tante bersihin satu gunung. Oh enggak, itu ngajak teman-teman sih. Ngajak Gunung teman-teman. Andong. Andong. Itu pendek. Andong. Gunung itu pendek sih. Aku lupa tingginya berapa. Tingginya 2300 ya? Itu satu gunung Tante bersihin sama teman-teman. Enggak, di jalur kita aja. Oh, di jalur Tante. Jadi jalur kita naik sampai ke puncak kita bersihin, nah terus turun Oke. di jalur yang sama juga kebetulan, Uh-huh. ya kita bersihin. Ya, bersih sih sampai ke bawah semuanya. Dan itu aku ketemu orang-orang yang aku baru kenal di base camp. Oh ya? Ya, jadi kita punya ide sama. Mereka nggak tahu loh kita harus bersihin gunung. Tadinya nggak tahu. Jadi mereka memang mau naik gunung, aku mau naik gunung karena kita tidur di base camp yang sama. Aku ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya hari lingkungan hidup sedunia loh, hari bersih-bersih sedunia. Kira-kira kita mau nggak bersihin gunung? Mereka bilang mereka mau. Wah, lucu banget itu. Jadi pergi ke atas itu walaupun kita nggak saling mengenal tadinya, tapi dengan ide yang sama, terus dengan keluhuran budi yang sama karena kita ingin menjaga alam, ya kejadian itu semuanya. Jadi luar biasa gitu loh, gaya tarik semesta terhadap manusia yang punya itikat baik, ya dia akan bikin jalur semesta juga yang sama baiknya, ya ketemu orang-orang baik lah akhirnya gitu loh. Itu naik gak bawa apa-apa, pulang bawa berapa Bawa kantong sampah. tuh? Lumayan banyak, cuman lupa nimbang. Cuman kantongnya sih banyak ya, kan bukan aku aja yang pegang, bukan mereka aja yang pegang. Jadi hampir semua pendaki yang naik itu bawa kantong sampahnya turun. Jadi kita menularkan apa ya, sadar bersih gunung itu kepada semua pendaki gunung saat itu. Wih, lucu sih. Jadi itu kita keren. akhirnya kita nggak mengkilo sampah yang turun karena semua orang punya kesadaran yang sama gitu. Jadi semua nantang sampah mereka turun. Seneng aja sih liatnya. Oh iya itu seneng sih. Wih, gila. Jadi nggak pakai teori. Gak pakai teori itu, Nggak langsung pakai. spontan itu ya. Iya, jadi setiap ketemu kita tanyain bawa sampah nggak turun, sebaiknya bawa sampahnya. Mereka punya kesadaran yang sama. Jadi menular gitu. Wah, itu kira-kira butuh berapa hari itu dari Gunung Andong turun ke bawah? Oh enggak, itu cuma jam. Jam ya? Ya, kita naik pagi, sore kita udah di base camp lagi. Wah, Tante masa kayak bersih jalannya itu kayak di Gunung Andong aja. Kira-kira ada gunung yang lain yang Tante perlakukan dan ikut kayak menularkan hal yang sama nggak di gunung lain? Ada di Gunung Ciremai. Tapi itu aku ngangkat sampah sendiri. Di Gunung Ciremai via Apuy, jadi jalurnya namanya Apuy. Aku mulai itu dari situ mengumpulkan sampah, tapi belum menularkannya kepada orang lain. Ciremai gitu. itu mana? Jawa Barat. Aku lewat dari Majalengka. Jawa Barat. Oh, oke. Natalia nggak tahu sih. Gunung tertinggi di Jawa Barat itu atau atapnya Jawa Barat itu Ciremai. Ciremai. Atapnya Jawa Tengah itu Slamet. Slamet. Ya kalau nggak salah. Ya. Oh. Atapnya Jawa Timur Semeru. Oke. Nah itu Tante sendirian tuh bawa sampah turun. Kalau sampah waktu Ciremai pertama itu aku sendirian. Wih, Aku nenteng 30-40 kilo sampah turun. tapi itu belum menularkan kepada orang lain. Nah, setelah itu punya ide, kenapa nggak sharing aja idenya ke orang lain sehingga orang punya kesadaran untuk bawa sampahnya turun gitu loh. Tapi paling nggak anak-anak muda waktu itu yang ngeliatin aku ngangkat sampah bilang, wih nenek-nenek ngangkat sampah turun, keren nek, keren eyang gitu-gitu. Waktu mereka tahu umurku. oh, waktu itu usia berapa? Tan? Itu tahun berapa ya? Tahun 2000, oh enggak, baru 3 tahun yang lalu, tahun 2020. Baru banget itu, Mak. Iya, baru 2020 ngangkat 40 kilo. Sebelum Frozen Arm, aku tuh pengangkat barang, aku backpacker. Jadi keliling banyak kota dan negara itu dengan backpack. Wow. Tapi setelah Frozen Arm kan nggak boleh lagi bawa yang berat-berat.
tangga nih ya guys. Kan kayak ini nih waktu bawa tersampah nih ya dari Gunung Ciremai nih ya kan. Kira-kira apa namanya? Setelah tante turun gitu, orang-orang lain pada ikutan turun bawa sampah nggak sih? Oh enggak sih, belum. Cuman kan waktu itu ada anak SMA sama anak-anak kuliah baru 2 semester gitu. Dia ngelihat, ngapain sih Mbak? Ngasih, Mbok, manggilnya Mbok. Mbok, karena dari bawah mereka udah tahu bahwa ada nenek-nenek yang naik gunung usianya usia aku. Ada lagi yang lebih tua perempuan. Ah itu usia berapa Tan? Waktu itu? Tahun berapa ya? Ya 2020 kan? Udah masuk 58 ya. Jadi dia tahu kalau ada orang tua gitu. Kan di bawah itu suka dikasih tahu. Nah, nanti ada ibu-ibu atau apa gitu. Mungkin ya dikasih tahu. Soalnya rata-rata kalau aku naik gunung mereka pasti ada yang tahu ada nenek-nenek gitu loh yang naik gunung. Guys, berarti ya guys ya dengan pikiran yang baik dan pikiran yang selaras tuh dengan tujuan yang baik ya. Dengan tujuan yang baik itu bisa secara spontan buat kumpulin niat-niat baik yang lainnya loh guys. Begitu pula kalau kalian itu kepikiran yang nggak baik gitu ya. Pikiran nggak baik itu malah deketin kita ke orang-orang yang nggak baik juga. Nah itu kalian harus hati-hati punya kesadaran itu ya guys ya. Wah ilmu kehidupan malah. Nah, terus kira-kira nih Tan, habis dari Ciandong, Cimere, Ciremai, terus bersihin apa lagi? Ya nggak tahu. Gunung-gunung yang akhirnya aku lewatin semua sekarang udah mulai bersih. Ya mungkin ya itu cara penularan yang baik mungkin. Menumbuhkan kesadaran itu kadang-kadang ya dari gunung ke gunung. Kayak aku ketemu orang di gunung terus tadi aku ketemu di Argopuro, ketemu lagi di Arjuno kan. Si ibu katanya gitu. Itu sendirian? Iya sendirian. Wah, aku selalu pergi rame-rame. Padahal dia disebutnya sebagai apa ya? Jagoan gunung lah gitu. Dia jagoan gunung selamat. Oh. Tapi dia bilang, Bu, ya ampun ibu tuh sendirian. Kalau orang itu dibilang jagoan gunung selamat, Tante Ratu Gunung. Tante Ratu segala gunung. Tante Ratu segala gunung itu namanya. Oh enggak, dia terkenal karena dia selalu membantu setiap kali ada bencana segala macam. Dia orang duluan yang naik ke atas gunung untuk menolong korban-korban. Emang dia orangnya baik banget. Ada kejadian kayak orang hilang nggak sih Tan? Orang hilang sih banyak ya. Hah? Kalau cerita orang hilang ada, tapi aku nggak ngalamin hilang gitu. Cuman orang hilang yang pernah lapor ke dalam mimpiku itu pernah gitu. Tapi waktu aku ceritain lagi ke orang lain, tolong nih kayaknya ada yang hilang, tolong cariin datanya, ada yang hilang nggak dari situ. Oh jangan, nggak usah dipikirin Bunda gitu. Jadi kadang-kadang ada juga informasi melalui mimpi atau apa. Gitu. Mimpi? Iya kayak ada orang yang kayak aku turun gunung, terus ada cerita seolah-olah ada yang mau masuk ke dalam mimpiku gitu loh. Kayak ada orang kayak sesat dalam perjalanan. Aku kadang-kadang bilang sama operator setempat, coba dicari datanya, ada orang yang hilang nggak? Oh nggak ada katanya. Udah aku juga kan bukan orang yang bertugas mencari orang hilang ya. Oh, Natalia pengen tanya, gunung yang paling angker yang Tante pernah datengin? Kalau angker sih enggak ya. Enggak gini. Setiap gunung tuh punya keindahannya masing-masing. Oh pasti. Punya daya tarik masing-masing. Walaupun items yang ada di setiap gunung hampir sama ya. Ada batu, ada ketinggian dan semua sama lah gitu. Cuman memang suasana hati kita ketika mendaki dan suasana semesta pada saat itu memang mempengaruhi kita melihat gunung tersebut gitu loh. Jadi aku pernah punya pengalaman waktu ke Gunung Agung di Bali sendirian sebelum gunung ini meletus. Jadi tahun berapa itu? Tante suka ke gunung sendirian sih. Sendirian. Terus. Aku naik dari Karangasem itu tangganya aku kalau nggak salah hitung tangganya beratus-ratus anak tangga baru ketemu hutan baru ketemu vegetasi alam terakhir. Nah aku lihat di situ kan gunungnya batu. Aku naik dari Karangasem. Itu kayak billboard di Jakarta. Oke. Jadi ada gambar onta, gajah, dia berubah. Tahu kan billboard? Tahu. Dia suka berubah bentuk gitu. Nah, itu ya, aku pernah lihat itu di gunung. Terus aku naik sampai ke puncak. Di puncak aku sholat duha. Kebetulan aku juga bawa anak sekolah, anak SMP, anak murid dari guru bahasa Inggris di SMP negeri di Karangasem. Dia juga bawa alat berdoa, dia sembayangan juga di puncak, terus turun ke bawah. Udah aku sampai di Pura Karangasem lagi, aku tanya,
Adek, aku boleh nanya nggak? Aku melihat ini di atas tadi, di tempat ini aku sebutkan lokasinya. Apakah penglihatanku benar ataukah itu halusinasi? Lalu dia menjawab gini, Bu, apa yang Ibu lihat adalah benar karena saya juga melihat hal yang sama. Gitu. Kita nggak berbicara lebih lanjut, artinya approve apa yang aku lihat tuh nggak salah, lihat gitu. Bukan mataku yang salah, bukan pikiranku yang salah, tapi memang kenyataannya itulah fata morgana yang terlihat oleh kita berdua. Gitu. Apalagi dia emang penduduk situ kan. Terus Tante nggak pernah digangguin gitu? Enggak. Sama sekali? Niatnya kan kita baik-baik aja. Berpikirlah positif ketika kita berada di suatu tempat atau kemanapun kita pergi. Sepositif itulah yang terjadi. Yang bikin aku kapok itu naik gunung itu karena hal yang seperti itu. Nah itu aku takut banget. Itu bukan hanya di gunung, aku di goa juga. Aku dulu ke goa aku jadi lupa namanya. Goa di Banten juga aku ke sana, aku sendirian masuk goa, terus tiba-tiba ada kakek-kakek pakai suluh, obor, kamu tahu kan obor? Tahu. Itu tingginya goa itu dengan air laut tuh segini. Aku di mana nama intinya aku jadi lupa. Terus udah gitu goa itu buntu. Jadi ada lubang ke laut selatan. Tapi kan nggak mungkin orang masuk lubang itu, artinya masuk ke laut kan gitu. Aku keluar lagi, si bapak itu nggak ada. Terus aku ketemu temanku. Dia baru datang kan ke gua. Kamu kok bisa masuk? Pakai apa? Aku pakai obor. Obornya dari siapa? Ada bapak-bapak tadi ngasih. Oh, bapak-bapaknya mana? Kok nggak keluar-keluar? Selain gunung, Tante masuk ke goa. Iya, ke goa. Goa dari Banten menuju ke laut selatan. Iya. Itu panjangnya berapa? Panjang. Mungkin dari sini ke pasar 100 meter kali. 100 meter ada panjang goanya itu sampai ke laut selatan itu. Laut selatan? Iya. Nggak, kalau mau kan temanku bertanya, itu kakek-kakek dari mana? Kok dia nggak keluar-keluar lagi gitu? Sementara kan dia udah datang, terus ada lagi orang lain datang, kita bersama-sama keluar, kakek itu nggak keluar yang ngasih aku obor. Berarti Tante ditemenin dong selama perjalanan? Nggak ada, dia hanya memberi obor, dia masuk ke dalam tanpa obor, aku dengan obor itu di dalam situ. Berarti Tante keluar dengan pakai obor nih? Iya, temanku makanya bertanya, kok kamu bisa punya obor gitu. Temanku bawa senter. Tante selama pandemi naik berapa puluh gunung? Hampir 30 deh semua. 30 semua? Berarti dalam waktu kurun 2 tahun itu Tante berarti Jadi plus minus 2 bulan sekali dong? Iya. Iya, Ya, 1,5 bulan sekali. 1,5 bulan sekali. Oh, malah yang terakhir kemarin yang tanggal berapa? Yang awal Oktober, aku 5 gunung 7 puncak. Jadi aku naik Gunung Argopuro, puncaknya 3. Puncaknya 3. Rengganis, Argopuro, dan Hyang. Jadi satu gunung 3 puncak. Oke. Terus aku naik Arjuno, Kembar 1, Kembar 2, Welirang. Itu 4 kan. Jadi 4 tambah 3, 7 puncak, 5 gunung. Dalam seminggu. Dalam seminggu? Ya. Itu stamina yang Tante punya seperti apa, Tante? Aku nggak punya stamina. Aku biasa aja, aku nggak olahraga. Jadi memang naik gunung itu sebenarnya bukan soal stamina ya. Satu soal kerendahan hati. Satu lagi soal keikhlasan. Lalu memelihara semangat. Ketiga memelihara langkah. Jadi kita istilahnya jangan takabur lah, pengen cepet, pengen apa. Ya langkahmu segitu ya jalaninlah semampu tubuhmu. Jadi kamu ikutin irama tubuhmu. Insya Allah sih sampai kemanapun. Kalaupun lelah, istirahatlah. Makanlah jangan lupa dan minum juga jangan lupa. Kayak aku ke Himalaya, aku minum 5 liter sehari. Aku paksakan untuk minum 5 liter. Kalaupun mau pipis-pipis ya nggak apa-apa, tapi tubuhku nggak dehidrasi. Di gunung-gunung di Indonesia, di Jawa, aku juga menjaga itu semua. Minum, menjaga langkah, dan tetap tenang. Jadi nggak perlu kita merasa sombong. Wah, kita nih jagoan nih, aku mau jalan cepat segala macam. Nggak usah. Ikutin aja irama tubuhmu, insya Allah sampai kok. Ini Ratu Gunung ini habis ini mau kemana? Iya, Tante mau kemana habis ini? Iya, rencana sih mau naik lagi ke Nepal, karena di Nepal itu indah sekali ya melihat begitu banyak puncak gunung, semua ada di dekat kita. Nepal? Di Nepal, di Himalaya. Himalaya lagi. Itu iya. Sekarang ketinggiannya Tante mau ngambil puncak yang seberapa tinggi? Yang ke 6.139 meter di atas permukaan laut, dan itu runcing, lancip. Jadi untuk mencapai puncaknya itu kita harus pakai tali.
Oh my God. Nah, aku mempersiapkan diri untuk bisa naik dengan tali, dengan karabiner dan lain-lain. Aku belajar buat bertali temali. Di sini aku naik seperti itu bisa. Tapi kan itu bersalju ya, jadi harus melatih kemampuan dulu. Jadi aku mempersiapkan diri untuk itu. Itu tangan, kaki, dan membawa barang Iya, berat. dan kaki kan pakai krempon, Krampon. diberatin. Karena itu saljunya tebal dan itu miring tipis sekali. Ya aku belajar dari informasi dari yang temanku baru turun. Tipis sekali, jadi kiri kanan itu jurang. Jadi kita harus stick di tali yang disiapkan oleh si serpa itu. Agar kita nggak ke kiri ataupun ke kanan. Dan kita harus tetap berjalan. Karena kalau kita berhenti atau kita miring, orang lain yang pakai tali itu juga akan mengalami Hal yang sama. kesusahan yang diakibatkan oleh kita. Gitu. Persiapan terutama adalah persiapan kepada diri sendiri. Nafas nih, nafas kan. Habis itu kekuatan tangan nih. Iya. Berarti benar-benar dari bawah sampai atas itu benar-benar full on rope Enggak. berarti. On Atau rope gimana? itu dari base camp, base camp 1 di gunung itu. Oh, sampai Tapi perjalanan aku untuk sampai ke sana berhari-hari dulu. Jadi kakiku sudah menempuh perjalanan sekitar 8 sampai 10 hari. Base camp sana persiapan 3 hari latihan tali lagi baru naik ke atas. Oke, wow, itu persiapannya itu luar biasa banget sih, Tan. Ini Tante berarti mulai sekarang ini benar-benar iya. latihan nih. Latihan bertali-tali ke atas. Tante mau ke gunung yang deket-deket ini, yang di Indo ini, apa nih, Tan? Yang deket-deket. Rencana sih Kerinci, kemarin udah mendaftar tapi Kerinci ternyata ditutup. Kerinci itu di mana? Di Sumatera. Yang di Jawa-Jawa aja, Tan. Di Jawa, belum tahu ya. Mungkin nanti ke Sumba kali. Terus Nusa Tenggara aku cari nanti gunung apa di sana. Oke, soalnya Tante ini dengan usia seperti ini carinya yang mau mendaki gunungnya di luar negeri sama di luar pulau. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kita thank you banget Sama-sama, semua inspirasinya, iya. horornya, informasinya Natalia udah dapet banget. Thank you banget loh ya buat Sama-sama, buat Nat. waktunya. Oke guys ya, tetap like, stay tune sama subscribe karena aku akan ada banyak video lebih seru lagi lainnya ya guys ya. Oke, aku Natalia Lim yang paling terkece nih. Paling terkece ya guys ya. Dan Ibu Marisa, Tante Marisa ngundur diri dulu. Oke, bye bye guys.